Lo tahu nggak sih ada zodiak asli asal Indonesia? Pernah Tahu denger gak? sih, pernah dengar. Oh pernah denger ya. Tapi nggak Kakaknya tahu udah deh. nyeritain kalau tahu deh. Nggak tahu. Oh, nggak Apa tahu. tuh? Oke, jadi Oke, kita lanjut. bahas awal mula kenapa show itu ada dan dari binatang-binatang. Nah kan gue wibu ya. Ini kali ini Oh iya bener juga sih. ketawa sih. Sekarang ada cerita mitologi kesukaan gue. Lo tau gak sih reinkarnasi dari orang-orang paling terkenal di dunia, Son? Siapa aja sih? Kak Aurel pernah denger tentang teori lucid dream gak? Pernah, karena kebetulan saya pernah bahas ya. Oh lu pernah bahas ya? Oh ya benar. Gimana? Ya lucid dream itu kan sebenarnya adalah mimpi nyata gitu ya. Dia bisa ngontrol mimpi. Dia bisa ngontrol mimpinya. Jadi anggapannya mimpi itu selama ini kita kayak nonton film, ya kan? Tapi kalau misalnya lucid dream kita kayak main game. Iya benar. Benar. Jadi lucid dream itu adalah fenomena di mana seseorang yang tidur itu bisa mengontrol mimpinya sendiri ya kan. Bahkan ada penelitiannya juga. Gue nonton juga dari salah satu channel YouTube judulnya Insider Tech namanya. Jadi dia itu membahas tentang lucid dream dan ada penelitiannya di mana seseorang yang mengaku bisa lucid dream itu diminta untuk menggenggam tangan dulu sebelum dia tidur. Lalu kemudian ketika dia tidur, dikasih tahu nih sebelum tidur, lu nanti pas di mimpi lu genggam tangan juga ya. Jadi di kepala itu ditaruh kayak apa namanya sih kayak sebuah mesin gitu. Ngepal tangan kan ini kan dia. Mengepal tangan, iya, ngepal tangan. Ditaruh kayak sebuah mesin yang bisa mendeteksi gerakan otak. Kan kalau misalnya kita gerak gini-gini kan otak kita kan ada kayak sinyal-sinyalnya gitu ya. Pas dia tidur, ada sinyal ngepel nih. Ini kayak mesin MRI gitu ya masuknya ya. Enggak kayak ditempel-tempel kabel gitulah kayaknya iya. Itu penelitian Terus keluar air. aktivitas otak. Ngapain tuh? Jalan bersih mobilnya habis itu. Ya terus gimana? Itu kan emang ada penelitian aktivitas otak kan. Iya, Katanya benar. lucid dreamer itu aktivitas otaknya itu agak sedikit berbeda dari otak ketika sadar dan ketika sedang tidur biasa. Tapi mirip sama ketika kita lagi sadar dan melakukan aktivitas. Iya. Karena kan terjadinya di fase REM kan. Iya benar. Biasanya kan. Rapid eye movement. Iya. Ada praktisnya sebenarnya kalau mau bisa lucid dream. Oh gitu. Lu Iya. bisa emang? Enggak. Oh nggak bisa. Enggak bisa. Katanya ngucapin mantra-mantra gitu ya pas sebelum tidur ya? Enggak ya? Afirmasi bukan Afirmasi. mantra. Jadi Afirmasi. kayak nanti gue mau sadar di mimpi gue gitu. Oh gitu. Bukan aku mau kaya. Beda ya. Bukan. Itu pas bangun pagi ya. Bukan. Itu di depan menara Eiffel itu biasanya kalau itu. Oh, iya. Aku sudah kaya gitu. Oh, gitu. Ambil bawa Oh, spanduk. iya, Ambil bawa spanduk kalau itu ya. Terus lanjut. Mana ya? Iya gitu. Jadi buat ngetes nih ketika kamu udah mimpi nih. Terus buat ngetes nih lucid dream gak ya? Caranya itu gerakin jari. Iya kan? Terus ditusuk gini. Katanya ngelihat telapak tangan. sendiri. Iya. Soalnya kalau lu mimpi, lu nggak bisa ngelihat telapak tangan lu katanya Son. Maksudnya rata gitu bang, nggak ada garis-garisnya. Mungkin gak Bukan ada rata. awareness buat ngelihat telapak tangan Oh sendiri. gitu. Jadi kalau lu ngelihat begini, lu sadar lu lagi di mimpi. Katanya gitu. Salah satu ciri-cirinya. Sisi positifnya dari lucid dream ini. Jadi kita bisa lebih kreatif gitu. Oh, iya. Meminimalisir mimpi buruk. Katanya bisa kayak latihan-latihan juga ya pas di lucid dream ya. Iya, bisa latihan. Biar bisa lucid dream. Misalnya kayak abis bangun tidur, terus masih inget kan? Beberapa second setelah kita bangun tuh kita masih inget mimpi kita. Kayak berapa persen doang ya, tapi ingetnya ya. Iya, tapi kadang bisa full loh. Cuman Oh, setelah gitu ya? 5 detik hilang biasanya. Oh iya benar. Siapin notebook di samping, kalau nggak handphone, terus buru-buru catat. Bikin dream journal. Iya, dream journal. Dream journal. Iya. Tapi ada sisi negatifnya juga katanya. Apa sih negatifnya? Katanya ada Pengen tidur mulu jadinya kan pasti kan. Enggak, soalnya gue ada temen yang emang dia percaya banget sama lucid dream. Zaman gue kuliah dulu, dia bener-bener suka sama lucid dream itu. Jadi dia banyak waktu untuk apa yang dihabiskan untuk tidur itu, mencoba untuk lucid dream. Nah, iya betul. Jadi dia seneng akhirnya dengan tidur. emang seru sih. Iya. Kayak gitu sih. Kan lu kan kayak main game ya kan, lu bisa ngelakuin apa aja di situ Kayak The ya Sims kan? ya. Iya. Nah kalau tadi negatifnya itu katanya bisa bikin mental illness juga. Jadi nggak bisa Iya. bedain kan Disorientasi. realita. Oh iya, Kita nggak bisa bener. bedain. Itu parah juga sih. Iya, sebenarnya kalau kondisi mentalnya lagi kurang baik, kurang sehat, tidak disarankan untuk lucid dream. Karena ya banyak efek negatifnya juga gitu. Iya. Gue tau ya dulu pas kecil ya, maksudnya kayak di sekolah gitu kan banyak yang ngomongin lucid dream kan. Cuma katanya kalau misalnya lu belajar lucid dream terus gagal, suka ngelihat penampakan katanya. Bener gak sih? Nggak tahu karena saya belum pernah. Oh, takut-takutnya gitu. Jadi takut ngeliat penampakan apa segala macem. Iya, katanya kayak gitu. Itu astral tapi Son, bukan lucid dream, itu beda. Projection ya, Itu astral projection itu. yang bisa Oh keluar. itu mah Apa?
Apa Rogo itu ya? Rogo Sukmo maksud lu? Rogo Sukmo itu Gebleknya itu astral projection, Iya, bukan iya, mimpi. Enggak, tapi kayaknya itu tingkatan lebih tingginya dari lucid dream deh, atau beda? Masa sih itu yang gue tahu itu astral projection. Ada di filmnya Insidious juga, nonton nggak? Enggak. Nggak nonton Insidious ya? Oh nggak takut ya kalau horor ya? Ada di Insidious juga. Astral projection. Jadi orangnya itu tidur nggak mimpi. Iya. Jiwanya keluar ya kan? dari badannya. Itu beda lagi sih kalau itu ya kan. Selain mitologi, Kak Aurel ini juga suka sejarah San. Iya. Ya kan? Kak Aurel suka sejarah gak? Kak. Sejarah-sejarah yang aneh terutama ya kan. Oh iya dong. Iya, karena dari sejarah kita bisa belajar ya Son ya. Iya. Tapi yang kali ini yang saya sampaikan sih kayaknya orang nggak bisa belajar Son kali ini Son. Oh, belajar dari ini aja, dari Apa sejarah yang buruk. Kan segala sesuatu bisa diambil positif. Oh iya bener juga. Kisah teraneh dalam sejarah mulai dari gue dulu deh. Oke. Ya kan. Lo tau nggak kalau zaman dulu bangsawan Inggris itu apa namanya pakai pampers Son. Jadi dia kalau buang air itu nggak di WC Son. Sering buang air di celana juga kasarannya Son. Lu pernah denger gak? Pernah denger gak? Enggak. Karena yang gaun nih. Karena gaunnya ribet banget ya kan, banyak banget sehingga dia pakai pampers itu. Jadi nggak jarang lu lagi ngobrol sama para bangsawan itu bau Son katanya Son. Nggak jarang itu Son. Kadang mereka juga menyediakan ini di kamarnya kayak semacam pispot gitu yang bentuknya tapi agak beda sama pispot. Terus ya nyuruh orang lain bersihin. Jadi nggak kayak di WC kayak kita sekarang ini gitu loh. Cukup jorok juga ya untuk seorang bangsawan gitu ya. Tapi emang zaman dulu tingkat hygiene-nya rendah sekali. Wah rendah sekali parah. Bahkan giginya George Washington pada saat dia jadi presiden itu sisa satu tau gak lo? Sisa satu biji yang asli. Oh. George Washington presiden pertama Amerika. Sisanya gigi palsu. Sisanya gigi palsu semua. Dan gigi palsunya pada zaman itu juga belum kayak sekarang bos. Iya. Iya kan? Bahannya masih gak karu-karuan lah itu bahannya. Pada zaman dulu ya sakit. Makanya George Washington ya mungkin seneng ngomel juga kali ya. Dan dia gak pernah terlihat senyum di foto-fotonya. Jarang banget terlihat senyum. Takut kelihatan giginya. Giginya kotor soalnya pasti. Iya soalnya pakai gigi palsu. Emang zaman dulu hygiene sangat rendah sekali ya. Dia dari gading ya nggak salah ya. Dari gading gajah ya. Dari gading gajah giginya. Oh kirain bercanda tadi, sorry ya. Enggak. Iya. Dari gading gajah salah satu material giginya itu si George Washington. Jadi pada saat dia menjabat tinggal satu giginya, coba bayangin. Tapi orang Inggris juga terkenal ya masalah gigi itu jarang sikat gigi ya. Terkenal banget orang Inggris agak ini ya jarang sikat gigi gitu maksudnya gitu ya. Padahal itu penting sekali ya Son ya. Penting. Gigi lah nomor satu. Kalau sakit gigi kan buset nggak bisa ngapa-ngapain itu kan. Kalau sakit gigi kan. Nah mungkin sekarang dari gue dulu kali ya. Nah sejarah aneh ini gue mau ceritain tentang asal muasal es krim. Oh oke. Jadi katanya es krim pertama itu bahannya dari kapur barus. Dari kapur barus. Bisa dimakan tuh ya? Bisa dimakan. Jadi awalnya ini mulainya dari Tiongkok sebenarnya. Tapi keracunan tapi harus dimakan. Enggak. Tergantung ada kadar-kadarnya. Ya kan. Kapur barus kan buat kecoa. Iya buat kamar mandi. Iya kan? Yang di kamar mandi ya. Buat ngusir kecoa. Jadi ini sekitar 2000 tahun sebelum Masehi lah. Ya kan di Tiongkok. Awal mulanya itu kan dia pakainya itu susu ya kan bahannya. Terus nasi sama kapur barus ini. Jadi sama kue tiaw katanya denger-denger di sana. Enggak ya? Enggak ada juga situ ya? Enggak. Oh enggak ada, salah ya. Ya kan jadi kapur barus ini kan gunanya buat pakai nasi lagi. Sumpah pakai nasi. Jadi dulu ini es krim ini gurih zat asin. Tadakimasu. Salah. Oh itu Jepang. Salah. Jadi asin, berempah ya kan. Pokoknya aromatik lah. Soalnya kan zaman dulu ya kan, sebelum Masehi. Dia ini akhirnya berkembang terus kan. Karena kan dulu kan nggak ada kulkas apa segala macam. Jadi buat pendingin ini salah satunya antara masukin ke salju ya kan, ditaruh di gua di bawah tanah gitu yang biar dingin, pakai kapur barus itu supaya awet dinginnya. Gitu. Dan akhirnya berkembang terus kan, masuk ke Persia segala macam ya kan. Waktu itu ada salah satu es krim tertua juga, Falodeh namanya, itu kan dari Persia juga. Kayak sorbet lah. Iya kan. Lodeh tuh dijadiin es. Enggak, buat ngelap sorbet. Serbet itu ya, serbet. Itu ya kan. Terus akhirnya berkembang terus sampai ada di abad ke-13 Marco Polo. Akhirnya dia ke Cina. Marco Polo tadi ya kan ngambil dari Cina ya kan, bawa ke Eropa. Itu salah satu asal muasal es krim di Eropa juga. Akhirnya dikembangin sama kan, mulai penelitian udah mulai ada ya kan. Ngelihat wah bahaya nih kayak kapur barus. Akhirnya diganti aroma lain pakai vanila, buah-buahan segala macam. Sampai ke es krim yang kayak sekarang. Iya. Ya kan, Bener.
benar. Dari Kapur Barus dulu ya. Kapur Barus kan. Gila itu kamper. Jadi ada kasus keracunan nggak pada saat itu? Dulu belum ada datanya pasti kan. Nggak ada yang keracunan? Belum Masehi kan. Tapi emang kalau sekarang ya nggak boleh Kapur Barus ya kan? Pasti nggak boleh. Maksudnya ya kalau makan siang ada yang keracunan, apalagi es krim ini kan masuk. Iya pasti ada yang keracunan. Lah kalau Kak Aurel ada gak cerita sejarah paling Iya. Kalau Aurel ada gak? Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya udah. Kak Aurel ada gak sejarah yang paling mind blowing? Yang paling mind blowing ada beberapa sih. Yang ini dulu deh. Apa tuh? Tahu gak sih pemerintah Australia pernah perang lawan burung? Pernah denger gak? Oh gue pernah denger lagi tuh. Iya karena populasi overpopulation ya. Betul. Jadi zaman dulu tuh ada veteran perang kan dari Perang Dunia 1. Terus mereka tuh rata-rata dikasih lahan buat bertani. Jadilah petani. Tapi bertepatan dengan momen burung emu, burung asli Australia yang lagi bermigrasi ke daerah situ. Sekitar ada 20.000 burung. Ya udah, hancur dah ladang-ladangnya segala macam kan. Karena ada burung itu banyak banget kan. Habitatnya rusak lah. Betul. Akhirnya pemerintah ngutus pasukan bersenjata, benar-benar pakai pistol gitu buat perang lawan burung. Tapi soldiernya tentaranya itu kalah strategi sama si burung. Jadi kayak strategi sama burung tentaranya. Kalah sama burung karena ternyata tactical burung itu. Jadi tadinya mereka kayak berkelompok gitu kan. Pas ditekin mereka bisa mencar gitu. Terus kabur. Lolos. Intinya setelah beberapa hari ribuan peluru udah habis, tapi burung yang cuma 50 dari 20.000. Dan dikalahin udah selamanya jadi inside joke. Bukan inside joke ya, national joke gitu ya. Global jokes mungkin ya. Karena kan kita udah tahu juga kan yang bukan orang Australia kan. Iya jadi global jokes. Iya itu luar biasa sih. Tentara perang melawan burung dan kalah ya. Wah gila. Official lagi dari pemerintah. Gimana kalau burungnya burung listrik ya Son ya? Drone maksudnya drone. Oh iya kan? Habis. Iya kan? Berat. Di Cina kemarin berapa drone Son? Yang Olimpik Son? 2.000 langsung dikontrol. Oh satu AI. Satu AI bisa mengontrol 1.000 drone. Ada lagi gak cerita sejarahnya? Ada lagi oke. Apa? Mendingan buat YouTube saya gak sih? Makanya sini dikit aja. Cuma nanti lanjutnya di YouTube saya gitu. Teasernya di sini. Iya. Coba silakan ceritakan. Oh tetap lanjut. Oh iya. Gue gagal loh gimana ya? Teasernya di sini gitu. Ada satu lagi. Langsung panas ya rasanya. Ini Dancing Plague pernah dengar? Dancing Plague. Oh Dancing Plague. Oh iya. Bahas ya? Udah pernah belum kita bahas ya? Udah pernah ya. Oh iya. Tapi nanti aku mau bahas kok di YouTubeku. Oh iya benar juga. Jadi itu cerita tentang ini ya, wabah joget ya Son ya. Wabah joget. Waktu itu dimulai tahun 2024 kalau nggak salah ya Son ya. Bukan ya? Sebelumnya deh. Kan lu yang cerita saya nggak tahu gue. Kayaknya sebelumnya lagi deh kayaknya. Oh sebelumnya lagi. Bukan yang gini bukan? Bukan ya? Bukan ya? India kan suka kayak gitu kan? Enggak di Perancis kalau ini ceritanya. Perancis. Iya. Bener. Jadi satu di Strasbourg. Wis udah dipelajarin loh. Udah. Iya gila luar biasa ya. Silakan ketik Dancing Black Richard Hanson nanti keluar kok. Nah, atau kalau mau versi panjang bisa Dancing Black Aurel Val keluarin. Belakang jangan lupa kasih Jenny belakangnya ya, kata kunci Jenny. Tahu dari mana sih? Oh, sangat terkenal sekali kan? Iya. Enggak sih. Iya. Ya kan? Emang seru-seru ya. Maksudnya sejarah tuh banyak yang mencengangkan juga ya. Kalau misalnya nih, seandainya Kak Aurel disuruh milih ya kan, lu mau tinggal di zaman kapan? Zaman kapan? Tahun berapa? Pas apa? Pastinya di zaman Renaissance tahun 1500-an di Florence. Karena emang awalnya yang bikin banyak wabah tapi kan kita fokusnya ke era artistiknya ya. Pada zaman bener. itu di mana Leonardo da Vinci, di mana karya-karya Dante Alighieri, terus kayak seniman-seniman painter kayak Botticelli, Correggio gitu-gitu loh. Iya kayak gitu sih. Kayak ngebayangin aja arsitekturnya indah banget, khas Eropa yang Renaissance gitu, banyak statues, banyak lukisan-lukisan dari painter-painter ternama legendaris dunia yang pada waktu itu lagi. Emang bisa beli kalau seandainya mundur? Enggak sih.
Karena kan memang wanita kan ya di sana kan di era itu kan kurang nggak kayak sekarang lah. Iya. Loh kok di dapur terus ini? Enggak, gue mikirnya itunya banyak wabahnya. Iya sih wabah. Tahun itu. Tapi keren emang tahun itu. Aduh, iya suka banget sih. Keren. Gue juga seni juga ya. Suka. Pengen jadi konglomerat aja deh kalau ke tahun itu. Iya. Bagus ya. Saya juga kebetulan juga cukup suka juga dengan seni-seni juga. Tapi kalau misalnya suruh mundur ya kan, kalau saya ya akan pilih balik ke tahun 2010 ya kan, di mana Bitcoin harganya masih $0,39 gitu kan, Son. Itu juga salah satu penyesalan sih. Itu mundur. Terus saya beli nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja, paling 2000 Bitcoin cukup lah kalau saya gitu kan. Nggak usah banyak-banyak. Terus kan? flash disknya hilang gimana? Enggak lah, simpen berangkas segala macam di rumah. Ada ceritanya tuh yang hilang 1000 Bitcoin ada tuh yang hilang 1000 yang hilang nggak salah. Berapa triliun gitu kan? Iya, gede banget duitnya pokoknya ya kan. Ya udah set simpan. Ya nanti 2029 ya gue jual, Son, untuk dana kampanye, Son. Ya kan? Bisa. Terus gue maju jadi presiden 1 periode aja cukup lah, nggak usah lama-lama lah gitu ya kan. Cukup lah 1 periode Buat aja. Apa jadi presiden kan udah kaya? Iya nggak apa-apa, karena ingin berbagi. Jadi uangnya saya bagikan kepada. Jadi presiden bukan buat jadi kaya kan? Iya, bukan buat jadi kaya, bukan lah Mas, buat jadi kaya. Bisa lebih kaya jadi presiden? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Makanya saya ingin jadi presiden, nyalon 1 periode aja cukup lah. Nggak usah lama-lama. Saya kerahkan semuanya ya kan untuk rakyat Indonesia ya kan. Membenahi Indonesia. Enggak dong. Menanam sawit, perluas bambu. Ada. Enggak, bukan ya. Ya untuk membantu pendidikan, membangun ya kan kesejahteraan di Indonesia ya kan. Terus habis itu ya 2030 saya bakal naik podium gitu, Son. Habis itu ngomong penak zamanku toh. Ngomong kayak gitu gua, Son. Iya. Ya kan, begitu. Sejarah baru ya kan. Gitu, Son. Kalau gua tuh pengen begitu tuh. Nah, kalau lu, Son. Kalau gua ya balik zaman batu aja. Balik zaman batu. Zaman batu aja kayak gue. Badan sekecil ini balik zaman batu. Zaman batu. Mau ngapain Anda? Soalnya dengar nyari pasangan dulu gampang sih. Oh gitu. Paling banter kan standarnya cuma paling ya bisa nyalain api ya kan. Yang penting nggak bau mamot waktu zaman dulu kan. Oh susah dong. Dulu kan badannya harus gede, harus bisa berburu bos. Iya dong. Iya. Walaupun emang flirtingnya agak beda ya kalau sekarang kita. Ya dari DM misalnya gitu, kalau ente kan dulu pakai pentungan flirtingnya, Son. Orang zaman batu. Bisa. Kalau di Flintstone. Iya. Dengar Richard juga pengen balik zaman ke sebelum internet. Kenapa tuh emang? Jadi gampang ngeghosting orang, bener-bener hilang. Lah. Udah lenyap dari bumi itu. Iya, ghosting orang gitu kan. Bener. Ghosting orang yang negatif kan maksudnya kan, Son. Iya dong, orang toksik harus di ghosting dong. Bener. Iya kan, pilih teman yang positif. Iya dong, harus itu. Berarti Son positif ya? Positif dong. Kak Aurel juga positif kan. Ngomongin soal zaman dulu, ada salah satu yang kegelapan yang sangat mengerikan, Son, di zaman dulu, Son. Apa tuh? Jadi di zaman dulu itu ada sebuah black magic ya kan, yang sangat mengerikan, Son. Nggak sebuah sih sebenarnya, ada banyak. Ternyata santet itu nggak cuma ada di Indonesia, ada di banyak negara. Nggak di seluruh dunia lah, tapi ada di banyak negara. Dengerin nih ya. Lo tahu nggak sih ternyata santet itu banyak banget jenisnya? Ada banyak. Jadi nggak cuma di Indonesia doang. Santet itu ya ada di banyak tempat juga. Yang pertama nih yaitu adalah santet yang berasal dari negara India, Son, yang bernama tantrik hitam, Son. Yaitu adalah ritual yang dilakukan oleh seorang tantrik atau orang yang ilmu hitam entusias lah gitu, Son. Ya. Jadi mempelajari ilmu hitam, namanya tantrik tuh ya kan. Gitu, tantra hitam entusias ya kan. Yang dia melakukan ritual itu biasanya di kuburan malam-malam sambil membaca mantra, Son, yang bertuliskan dalam bahasa Sanskerta dan Pali, Son. Ya kan, tapi bukan papale, bukan itu tapi ya. Bukan ya, tapi ya. Tapi dalam bahasa malam-malam juga sih itu. Malam-malam juga itu, iya. Tapi nggak kirim ke TikTok gitu ya. Nah, ritualnya ini dilakukan itu lebih ke untuk memperkuat diri, Son, kalau yang ini. Oke. Ya kan, ilmu kebal mungkin, dan juga untuk memperkaya diri juga. Jadi ini agak mirip-mirip sama pesugihan kalau yang ini. Black magicnya ya kan. Jadi ya kalau mau kaya ya orang India pakai tantrik ini bisa. Tantrik ya. Dan level ekstrimnya, orang yang saking ingin mendalami tantrik hitam ini itu bisa sampai melakukan tindak kanibalisme, sorry. Contohnya kayak yang terjadi di suku Agori, Son. Ya kan, itu kan versi ekstrimnya itu dari gore banget tuh ya. Iya, makan orang ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya rada-rada mirip sama yang terjadi di Indonesia, Son. Sumanto, ya kan. Dia kan makan kan untuk mendalami ilmu kebal ya kan. Ilmu hitamnya. Sorry, ilmu hitamnya. Lu baru tahu deh. Maksudnya gara-gara buat ilmu hitam ya? Gara-gara buat ilmu hitam dia makan
Jadi agak mirip-mirip nih sama tantrik hitam ini. Iya. Terus habis itu ada juga yang paling terkenal voodoo ya. Voodoo itu kan biasalah bikin boneka ya kan. Habis itu nanti bonekanya ditaruhin entah rambutnya si target atau misalnya foto si target atau pakaian bekas dari si target gitu kan. Oke. Bukan daleman ya biasanya. Iya, pakaian kan, daleman salah satunya Pakaian ya kan. Cuman agak susah kali ya kalau nyolong daleman kayaknya. Iya. Susah. Kok Ya kan? susah emang pernah? Enggak pernah sih, denger teman saya ada. Oh, gitu. Ada teman saya tuh nyolong daleman tuh emang bercanda. Jadi apa? Udah ditaruh-taruhin gitu semua. Kemudian dilakukan adegan tusuk menusuk ya kan. Sambil membaca mantra. Gitu. Jadi kalau ya orang black magic itu juga harus belajar juga ya, maksudnya yang titik mana yang ditusuk nih gitu ya kan. Karena takutnya kita ingin dia sakit malah dia enakan gitu sama maksud gua kan. Kenapa enak? Kenapa? Ya kan aku punktur takutnya nanti malah. Kan? Kita pengennya dia sakit malah dia malah sehat jadinya, malah tambah sehat. Iya. Aku punktur online ya kan. Bener. Gitu. Itu black magic paling terkenal salah satu di dunia, voodoo ya, asalnya dari Afrika Barat dan Haiti. Yang selanjutnya itu ada kulam namanya, dari Filipina, atau orang biasa mengenal dengan mangku kulam. Nah, ini tuh rada-rada mirip nih sama yang ada di di Afrika tadi itu, sama voodoo ya. Dia pakai boneka juga, tapi dia menggunakan lilin juga. Dan selain ditusuk-tusuk, disiram juga pakai cairan sambil membaca mantra. Kedua yang terakhir ini tadi itu digunakan untuk menyakiti korban tujuannya. Jadi ya seperti santet lah kan. Kalau santet kan ada banyak ya, maksudnya ada santet untuk menyerang, ada yang pesugihan, ada yang pelet, ada yang apa. Biasanya ya karena dendam cinta tidak terbalas itu biasanya gitu. Iya. Pelet gitu ya. Iya. Kalau Kak Aurel percaya nggak dengan black magic gitu? Atau santet? Black magic atau santet ya? Percaya sih. Memang mungkin belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya, tapi kayaknya banyak kasus black magic atau santet. Kayak kalau nggak kayak pesugihan gitu, tiba-tiba sukses, tiba-tiba kaya. Dari mana kan? Loh, siapa tahu nyicil kripto dulu ya kan? Iya. Tahu. Salah satu tetangga yang julid ya? Yang julid ya ternyata ya. Yang bikin di Depok kemarin itu orang ngiranya babi ngepet. Ini ternyata nih. Cekalnya gue beli kulkas mulu nih. Nah. Aurel ternyata ya. Sebelah udah Pajero Dakar tuh kayak sebelah. Yarisnya dua ya depan rumah. Sini dong kalau gitu. Sembarangan. Asal. Iya. Percaya jadi ya dengan adanya. Jangan Yarisnya dua black magic kan? Enggak. Ya, masa udah black magic masih Yaris bisa. Kesian amat ya kan. Minimal yang inilah pintunya bisa digeser lah. Nah, ya kan. Minimal Denza lah ya, soalnya sekarang Denza ya kan. Minimal itulah. Ya kan, Alphard Cina. Nah, gitu. Percaya berarti ya ada black magic. Percaya. Soalnya kan banyak juga belakangan ini ada pembicaraan tentang santet itu sebenarnya bener ada apa enggak sih gitu kan. Karena kan santet ini emang sebenarnya lekat juga dengan racun meracuni, Son. Jadi zaman dulu sihir itu banyak sebenarnya, tapi kebanyakan juga untuk menyakiti orang itu dia menggunakan racun sebenarnya, tapi dia pura-pura sihir. Iya, betul. Kayak salah satunya di mangku kulam ini itu juga ada juga di mana lo akan minuman misalnya atau apa dibaca-bacain terus suruh ngasih ke korbannya, ya kan? Bisa aja pakai cyanida gini misalnya. Aduh. Ya bisa aja. Dia pura-pura baca ya kan? Kayak gitu. Kalau black magic kan jatuhnya ke sihir ya. Sihir itu sebenarnya di agama saya, di Katolik itu dilarang. Karena memang berarti udah diakui eksistensinya dari zaman dulu. Bener gitu. sih. Di agama saya pun juga begitu sih, ada yang namanya sihir. Ya pasti dilarang. Tapi kan maksudnya kan nggak ada agama yang semuanya harus sihir ya gitu kan misalnya. Iya. Ini berkaitan nih. Sorry ya. Enggak. Ini berkaitan nih sama sihir yang dilarang agama di zaman dulu pada saat witch trial. Oh iya pengadilan penyihir ya. Penyihir, iya. Tapi kalau tahu ya ada pengadilan sihir zaman dulu ya. Tahu Kak Son. Tahu saya Kak Son. Jadi kan emang erat kan, maksudnya sama agama sama dulu kan. Petinggi-tinggi agama lah ya kan, sihir-sihir itu ya kan. Mereka berperan penting lah. Benar. Jadi akhirnya di zaman dulu mungkin sekitar abad ke-15 sampai 18 ya, itu banyak banget pengadilan sihir karena dianggap sebagai pemuja iblis lah apa segala macam ya kan. Jadi harus diberantas. Betul. Zaman dulu ternyata setelah gue pelajarin tuh lumayan ekstrim ya. Sadis-sadis ya. Sadis emang. Jadi yang paling terkenal kan yang Salem Witch Hunt. Ya, Salem Witch Hunt di Amerika ya kan, sekitar tahun 1600-an lah akhir. Nah jadi di sana itu awal mulanya karena ada sekitar 20 gadis muda ya. Mereka itu histeris lah karena dan menuduh orang-orang bahwa mereka itu penyihir. Iya. Ya kan? Wah itu korbannya mungkin bisa 20 kalau nggak salah. Iya. 20 yang akhirnya mayoritas diganti.
ya kan? Iya. Sekitar 19 mungkin. Iya, sebenarnya tersangkanya banyak ya kalau nggak salah ya. Tersangka Tapi banyak. Tersangkanya yang banyak. dihukum 20 orang ya kalau nggak salah ya. Bahkan total witch hunt selama berabad-abad ya. Jadi dari paling banyak kan Jerman, ada Swiss, ada apa segala macam ya kan. Totalnya itu bisa 40.000 sampai 60.000 Chat korbannya. Wah, Dan banyak mayoritas banget perempuan ya. Mayoritas perempuan. Emang witch itu identiknya perempuan ya selalu ya? Iya. Dengan maksud janda atau wanita tua kayak gitu-gitu kan. Mereka itu juga punya trialsnya juga kan. Trialsnya juga yang terkenal juga. Salah satunya ada ordeal by water, ya kan, atau swimming a witch namanya. Jadi mereka itu dites, diikat, dicemplungin ke air, ya kan, di danau atau apa segala macam. Jadi kalau misalnya dia ngambang, itu berarti dia penyihir. Karena dianggap itu kan kayak air baptisan lah. Jadi ditolak lah airnya. Jadi mereka itu ngambang. Sedangkan kalau lu tenggelam ya lu nggak bersalah berarti. Tapi hampir semua orang pasti ngambang ya soalnya maksudnya ya. Kalau lu pas di badan kan pasti itu ngambang kan? Iya. Kan ada paru-parunya kan yang bikin kita terangkat gitu secara nggak langsung gitu kan. Ininya lah, anginnya kan, udara lah di dalam. Iya. Banyak sebenarnya penyiksaan apa segala macam, bak hidup, ya kan. Jadi sekitar 100 ribuan mungkin yang dituduh ya. Sekitar 40.000 sampai 60.000 gitu. Banyak yang dipaksa untuk mengaku kan, padahal iya. Gitu. Padahal bukan, dicek misalnya ada bercak di kulitnya ya kan. Penyihir nih pasti. Penyihir. Iya. Susah banget itu kan. Benar-benar. Pokoknya dituduh-tuduh ya pokoknya suruh ngaku ya. Dan mayoritasnya udah pasti difitnah mayoritasnya. Iyalah. Ya gitu kan. Kan di Indonesia ada juga kejadian kayak gitu sebenarnya kan. Yang difitnah dukun tapi dibilangnya. Dukun ya. Iya kan? Di apa ya kalau nggak salah ya? Di Pulau Jawa inilah pokoknya di Jawa Tengah atau di mana gitu kalau nggak salah ya. Di mana apa sih waktu itu ya, ada sebuah dokumen yang berisi nama-nama dukun yang itu kesebar. Ingat ya? Banyuwangi kalau nggak salah. Iya. Itu witsan Indonesia. Gila banget. Tapi daftar namanya itu nggak semuanya dukun ternyata ya. Iya, pemuka agama banyak. Iya, banyak pemuka agama atau apa. Ya. Akhirnya diburu tuh di Indonesia kejadiannya. Pernah dengar gak? Belum. Kejadian dukun Banyuwangi. Ninja Banyuwangi sebutannya. Ninja Banyuwangi. Iya. Tahun berapa itu? Lupa ya. Lupa. Waktu zaman masih radio-radio. Masih radio-radio. Udah lama ya berarti. Udah lama banget, mungkin 90-an, 80-an, seingat gue. Oh iya. Gitu. Bahkan sampai sekarang juga katanya masih. Karena dokumennya bocor kan. Oh iya. Dokumennya bocor. Jadi dia itu nge-list supaya ini orang dilindungin. Sebenarnya dia di list untuk dilindungi. Karena banyaknya ini kan pemuka agama ya kan. Guru-guru, apa sih namanya, guru agama itu? Iya, guru-guru besar. Guru besar ya kan. Iya. Sebenarnya buat dilindungin, tapi pas dia nge-radio itu kayak kehack, jadi kebongkar, didengar sama orang. Jadi harus dilindungin, jadi list buat dibunuh. Iya. Kena deh. Itu kejadian loh, nyata loh di sini. Kejadian. Gila makanya gue bilang tuh. Diburu. Diburu. Ya bupatinya waktu itu yang kena ya. Bupatinya kalau nggak salah ya. Yang ngelik itu ya. Nggak sengaja ngelik ya. Wah itu gila. Radiogram kan. Salah satu tragedi luar biasa tuh di Indonesia tuh. Iya. Nah bahkan sampai sekarang ada kan masih Modern Day Witch Hunt sekarang namanya. Nah, cancel culture. Cancel culture. Sekarang berubah ya, yang dicari udah bukan dukun lagi ya sekarang ya. Bukan dukun lagi. Udah bukan dukun lagi ya. Ini influencer ya. Influencer sekarang yang dicari ya. Influencer dan juga maksudnya orang yang viral ya kan. Tokoh publik ya. Betul ya kan. Karena sekarang ya maksudnya mungkin sebenarnya itu sebagai perwujudan dari pencarian kambing hitam kali ya mungkin ya. Iya, maksudnya ketika ada suatu masalah atau tragedi terjadi harus ada yang disalahin nih karena itu ini. Banyak. Harus ada yang disalahin, pokoknya harus ada yang bertanggung jawab. Kejadian apapun itu, walaupun kadang ya itu tidak disengaja misalnya, atau itu memang sudah takdir Tuhan misalnya kejadian ya kan. Iya. Pokoknya harus ada yang bertanggung jawab. Nah salah satunya contoh yang paling terkenal siapa tuh? Justin Sacco di tahun 2013. Ya kan? Jadi dia ini cuma orang biasa doang, dia nge-tweet gitu kan. Jadi nge-tweet dia mau ke Afrika ya kan, dia naik pesawat. Sebelum berangkat naik pesawat dia itu nge-tweet, gue mau berangkat ke Afrika nih. Gue berangkat ke Afrika, semoga gue gak dapet AIDS di situ. Nah, habis itu dia ngomong just kidding, I'm white, dia ngomong. Ya kan? Nah dia kan maksudnya cuma sarkas doang sebenarnya ya kan. Jadi anggapannya karena banyak orang kulit putih yang ngabain Afrika, jadi dia pengen buat orang sadar aja lah bahwa ini loh Afrika maksudnya lagi kesulitan apa segala macam. Niatnya seperti itu. Dia bilang begitu niatnya. Iya, niat awalnya kayak gitu. Cuma kan berhubung tweet dia singkat sama nggak ada konteksnya, wah langsung viral kan. Viral pasti. Semua. Orang marah lah. Orang marah. Jadi selama dia naik pesawat itu kan 11 jam mungkin ya. Pas dia turun, wah udah viral, dia udah terkenal. Oh gitu. Jadi pas turun-turun bener-bener langsung dipecat dia apa segala macam. Orang ya
Ya salah juga sih dia no konteks ya. Dia salah sih menurut gue sih. singkat. Karena niat yang baik kalau penyampaian yang nggak baik juga iya, ya betul. akan berbahaya. Iya. Jadi tergantung cara menyampaikannya juga. Itu abis dia, hidup dia abis itu. Nah itu dia, ya Tuh, kan. sama yang lain ya cancel culture celebrity ya. Cancel culture celebrity sering banget ya kayak sering gitu ya. Jadi ya tergantung cara menyampaikan atau cara melaksanakannya juga ya soalnya. Maksudnya ya kalau misalnya nggak ada wisuda ya boleh aja sebenarnya. Tapi kan maksudnya ya tergantung bagaimana ntar cara pelaksanaannya ya kan. Iya dong. Iya karena kan kasihan orang yang nggak bisa wisuda kan. Online aja cukup ya kan. Online aja cukup. Online kan wisuda kan. Iya, apa generasi Covid kadang-kadang komen kan. online. Saya generasi Covid, saya online gak masalah ya kan. Nah, Iya. ada gue juga wisudanya online. Iya benar. Tapi bingung deh sama konsep wisuda sekarang. TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, Iya, SMA nah. wisuda. Kita nggak ada ya? Iya kan? Zaman Kakak gak ada emang ya? zaman dulu, zaman orang tua saya, zaman orang tua saya wisuda ya pas lulus kuliah aja sih dari universitas. Nah, kakak juga kan? Kalau saya ngerasain yang TK wisuda, SD wisuda. Kebetulan saya lulusnya baru 2020 kemarin. Berarti Lulus memang waktu itu kan SMA. Covid juga kan waktu itu ya. Iya. Online ya. Tapi balik lagi ke caranya Son, harus bener ngelaksanainnya gitu ya maksudnya ya. Iya. Iya benar. Tapi emang gue juga bingung juga sih soal wisuda itu kan. Soalnya zaman gua juga nggak ada wisuda TK Agak sampai aneh sih SMA. ngelihat anak SD pakai toga gitu loh. Iya, itu untuk orang tuanya sih sebenarnya. Iya, cuma Pasti untuk orang tuanya maksudnya. nggak tahu ya kalau ini pendapatku ya. Toga itu harusnya spesial untuk lulus Iya. universitas. Kuliah bener. Iya. Sama sih pendapat gue juga kayak gitu ya kan. Itu pasti awal mulai dari sekolah-sekolah swasta itu pasti itu. Trennya ya kan. Iya. Pasti dari sekolah berduit dulu dong, nggak mungkin, iya kan? Iya. Gue inget dulu pas lu Inter, kuliah, hampir nggak dapet toga kan? apa? Lu hampir nggak dapet toga nggak sih? Gue kuliah aja gue nggak mau wisuda gue. Oh iya dia nggak wisuda. Lu nggak wisuda ya? Nggak bisa, gue wisuda akhirnya tapi. Oh iya. Gue wisuda akhirnya. Karena gue pikir ya apa yang harus dirayakan orang hidup baru mulai. Gue mikirnya kayak gitu waktu itu. Iya dia hampir wisuda. Tapi dipaksa sama kampus waktu itu ya. Enggak, bokap gue marah. Oh iya. Bokap gue marah. Kamu gimana sih wisuda nih ya untuk orang tua begini. Bener sih. Ya gue udah terlanjur nggak bayar, udah lewat periodenya. Mau gimana lagi kan? Tiba-tiba datang bantuan Son, kebetulan dari Gubernur DKI Son pada saat itu Son. Mungkin gitu. Beneran ya? Dari Pak Ahok. Beneran coba. Ngapain dia? Pak Ahok negor kampus. Gimana sih masa anak nggak ini apa nggak wisuda gini. Akhirnya dikasih gratis. Oh ya? Sumpah. Spesial buat satu orang doang. Enggak, ada beberapa waktu itu. Oh. Jadi mau wisuda tapi telat Gara-gara bayar. ada satu anak yang kerja di DKI kalau nggak salah orang tuanya. Ngomong sama Pak Ahok. Iya kan. Berarti Nah gue Ahok jadi emang- wisuda gak usah bayar. Tadinya berapa 5 juta atau berapa? Kan Berarti mahal Pak banget Ahok kampus sangat kita. berjasa di hidup Anda ya berarti ya. Hah? Pak Ahok sangat berjasa di hidup Anda ya berarti. Iya untuk orang tua saya. Oh gitu. Kan saya emang gak mau wisuda. Oh, iya. Iya kalau ditanya kamu mau wisuda gak? Enggak. Orang baru mulai hidupnya. Iya. Itu. Kalau gua jawabnya begitu. Tapi ya itu hal yang wajar. Terutama ya untuk yang berusaha dalam wisuda kan banyak juga. Orang yang dia part time Iya benar. sambil kuliah ya kan. Itu sih mungkin harus wisuda kali ya. Iya. Kalau kita kan sehari-hari tahu sendiri San di waktu kuliah gimana ya kan. Apalagi lu San. Nggak usah diceritain dong. Dota mulu maksudnya Dota. Dota. Main game ya kan. Jadi cancel culture ini agak berbahaya ya. Maksudnya makin kesini makin Kalau tujuannya baik kayak call out culture mungkin bukan cancel tapi call out gitu. Misalnya dia berbuat salah kayak tadi tuh siapa namanya lupa. Justin Sacco. Justin Sacco. Ya diingetin aja, nggak perlu sampai di cancel nggak sih? Karena kan nggak tahu konteksnya seperti apa, maksud dia apa. Ya memang penyampaiannya salah, tapi kan itu jadi nggak ada ruang untuk introspeksi buat dia juga dan bisa menghancurkan hidup dia. Ujung-ujungnya dipecat, Hancur karirnya hidupnya hancur, di situ. hidupnya hancur. cuma Malah karena semakin satu jahat. tweet. Iya, jadinya kayak orang berbondong-bondong untuk menghakimi gitu loh. Kayak zaman dulu orang pakai obor, pakai api, sekarang cukup pakai keyboard. pakai keyboard. Mirip ya. Iya. Dulu kan yang paling yang ngelihat ya satu desa itu, satu kota ini. Sekarang satu dunia. Satu dunia. Satu dunia. Dulu medianya tiang panjang, let's say. Iya. Sekarang medianya trending topic. Iya. Maksudnya nggak tahu sih. Ini tuh kayak sejarah tuh berulang lagi. Berulang lagi emang. Lebih kejam. Tadinya kan mungkin ratusan orang yang tahu, sekarang jutaan Satu dunia. orang. Jutaan dan dicari kerja di mana kamu harus keluar dari kantor. Maksudnya kalau dia emang salah dikasih tahu nggak apa-apa. Betul. Iya. Ada Dikasih ruang tahu. untuk introspeksi gitu. Nah, tapi kalau sampai di Uber
Brother, kamu kerja di mana emangnya? Oh, saya review Google review, kantornya di Google review misalnya. Iya kan? Itu jahatnya Hancur sih. sih. Gila, maksudnya buat apa gitu ya kan sebenarnya gitu ya. Itu sih ya, kita tidak setuju ya. Berarti menyatakan kurang setuju ya dengan cancel culture yang berlebihan gitu ya. Iya. Karena sejarah terulang kembali dan sekarang malah lebih sadis. Iya, jadi witch hunt ya. Emang gak mati tapi hidupnya lebih susah ya. Lebih baik mati daripada hidup. Itu dia Harus ya tahu kan. konteksnya dulu kenapa orang ini berbuat demikian, apalagi dia public figure kan. Nah, maksudnya itu. kan kita nggak mungkin sempurna dari masa lalu kita sampai sekarang, nggak mungkin nggak bercela, pasti Nggak ada mungkin. bikin satu kesalahan, satu pun nggak mungkin, pasti banyak. Kalau salah satu diangkat terus langsung di cancel, kayaknya nggak adil juga sih untuk hidup seseorang dihancurkan kayak gitu. Bener. Benar. Siapa tahu kita salah tanggap ya kan? Atau yang lebih parahnya lagi, kita dukung orang yang salah, ada Son. Bisa juga. Ada begitu. Iya sih. Ada kan waktu itu kan yang bilang saya dibully sama ini, yang dibilang pembuli dihajar habis-habisan. Taunya kenyataannya kagak dibully Son. Gila, lu tau sih itu viral banget itu. Di sini ada kejadian kayak gitu anak sekolahan. Kasihan sih. Udah terlanjur kan? Udah lanjut. Nasi sudah menjadi bubur, nah gimana? Nah, maka dari itu kita harus ini ya sedikit lebih bijaksana mungkin ya dalam. Betul. Maksudnya nggak sampai nyari-nyari lah kayak tweet lama pas segala macam, kasihan juga. Nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Kurang sibuk sih kalau menurut gua kalau begitu sih. Mending sibukin diri aja deh ya kan. Iya. Dengan hal-hal yang lebih positif. Positif. Setiap orang ada positif ada negatifnya. Kalau saya main sama semua orang sih. Mau dia negatifnya kayak apa sekalipun saya tetap main juga. Karena saya yakin dari setiap orang pasti ada yang bisa diambil. Betul. Iya. Pasti ada yang bisa diambil. Bener. Ya kan gitu. Sama seperti podcast ini walaupun kita begajulan ya. Tapi mungkin ada yang bisa diambil dari sini gitu kan Son. Moga-moga ya. Kan Ngomong, silakan. banyak banget kan ngasih sejarah-sejarahnya. Sejarah iya. Quotes-quotesnya tadi emang sangat multitalenta sekali ya. Nah ya kan luar biasa sekali ya podcast hari ini. Akhirnya kita sudah mencapai di penghujung podcast hari ini. Mudah-mudahan ada yang baik ya kan dan positif yang bisa diambil. Yang kurang-kurang tolong di-cut ya. Ya yang kurang-kurang dibuang aja ya kan. Namanya manusia pasti adalah tempatnya salah gitu ya kan. Ya kan. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itulah Des Respect for us. Jangan lupa kalau komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, terima kasih banyak ya. Sama Kak Aurel udah datang jauh-jauh Son ya. Terima kasih Kak Rishad and anak. Nah, bukan anak saya belum kawin deh. Iya, Richard and Son saya belum kawin, Anda jangan sembarangan Anda ya kan gitu. Ya, terima kasih banyak ya Kak Aurel udah datang sini. Terima kasih. Luar biasa tadi cerita-ceritanya ya. Pasti Belajar teman-teman. dulu. Ya. Deg-degan tahu diundang ke sini. Kenapa deg-degan? Bisa. Kok deg-degan sih? Dihabisin. Enggak lah mungkin dong. Sama ke tempat Aska lebih deg-degan mana sih? Makanya kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.